Orang tua korban pembunuhan di lapangan kampus Iring Mulyo beberapa waktu lalu mengekspresikan kekesalannya dengan berorasi di depan lobi kantor Mapolres Kota Metro pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Hermansyah meminta agar pelaku pembunuhan terhadap anaknya dijerat dengan pasal 340 Undang-Undang Republik Indonesia dengan ancaman kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Diri saya, Pak, mati pun saya nggak ada harga, hidup pun nggak ada harga. Hal itu terlihat jelas saat orang tua korban berorasi dengan linangan air mata, meminta penyidik Polres Metro menghukum pelaku pembunuhan terhadap putranya dengan sanksi berat atau dengan pasal 340 yang ancamannya seperti di atas. Selain itu, Herman juga meminta pihak kepolisian menangkap semua pelaku yang terlibat pembunuhan terhadap anaknya tersebut, termasuk yang pertama membuat keributan, sebab dari keributan itulah dia menduga anaknya dibunuh. Polisi bukan, ditangkap semua orang yang ketawa merasakan ini. Ini adalah jeritan orang tua yang anaknya diambil paksa nyawanya, anak tertuanya. Saya hanya seorang pemilik media, koran dan online. Dan kebetulan anak saya adalah pimpinan dari Gerbang 1 News. Ini aja kami bingung. Mau dibawa kemana? Pasal 340 itu. Apa nggak diterapkan? Kalau 15 tahun, dia pasti 5 tahun, pulang positif. Dipotong-potong 10 tahun pulang, dia berbuat lagi. Dia akan bunuh orang lagi. Mudah. Dengan 15 tahun. Paling hakim motong ke 10 tahun. 10 tahun nggak jalanin, 5 tahun pulang dia. Harusnya memberi efek jerah ke preman-preman. Ke koperasi, ke oknum-oknum koperasi yang ada di kota Metro. Dulu zamannya Bu Retno di Metro Utara. Dia dilarang masuk koperasi, pernah dilarang di Metro Utara. Kasat Reskrim Polres Metro Ibtu Rosali mengaku telah bekerja profesional. Bahkan pejabat Polres itu mengatakan bahwa anggotanya langsung terjun dan mengejar para pelaku sampai ke Lampung Utara. Sebab menurutnya siapapun di mata hukum di Indonesia sama. Artinya tidak pandang bulu. Metro Lampung ya. Menanggapi dari apa yang disampaikan dari orang tua korban, kita sudah menindaklanjuti. Kami sudah menindaklanjuti apa yang harus kami lakukan. Baik yang melakukan penganiayaan sudah kita tindaklanjuti, baik yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia seseorang sudah kita tindaklanjuti. Dan tersangkanya sudah kami amankan. Untuk pengembangan adapun dugaan tersangka lain masih dilakukan penyelidikan untuk mengamankan para tersangka lainnya. Yang pertama kita tersangkakan di pasal 351 Junto 170, yang satunya pasal yang kasus pembunuhannya 351 ayat 3, Junto 338, Junto permintaan dari orang tuanya 340 sudah kami pasangkan di situ. Itu ancamannya berapa tahun, Pak? Ancaman 15 tahun. Untuk sendiri Pak, tersangka sudah berapa Pak yang sudah diamankan? Sementara untuk pelaku pembunuhannya baru satu yang sudah kita amankan. Karena dugaan masih satu, adapun satu yang dikejar kita masih mengklopkan dengan keterangan dari para saksi lainnya. Bang, pihak keluarga itu tadi menyebut katanya pelaku utama ditangkap. Sebenarnya pelaku utama sudah ditangkap atau belum, Mas? Pelaku utama sudah kita amankan pada saat di Lampung Utara. Ya. Begitu kita mau amankan, segera diserahkan oleh pihak keluarganya di Lampung Utara. Nah, mungkin dong kalau seandainya keluarganya sudah menyerahkan, kita ucuk-ucuk mau melakukan tindakan hal lainnya. Karena sama, di hadapan hukum semua masyarakat sama. Krisna Utama dan Tim Liputan Kota Metro. Ditunggu. Jawabnya, Pak. Saya ini punya aturan, Pak.